Salam saudara dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, bahkan memberkati kita boleh dipertemukan kembali di minggu yang ke-12 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 22 Agustus 2021. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman-Nya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi pembimbing, yang menjadi inspirasi, yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Apa yang diungkapkan oleh Daud, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam segenap perjalanan kehidupannya. Dia merenungi, dia sungguh-sungguh dapat memberikan suatu hal pengajaran yang baik melalui pengalaman hidupnya, saudaraku dikasihi Tuhan. Jika saudara dapat melihat firman Tuhan ini di dalam ayat yang pertama saja, bagaimana Daud mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan bagaimana dia harus mempergunakan segenap kekuatannya, segenap akal budinya, bahkan segenap apa yang ada pada dia demi untuk keselamatannya. Di sana ada tindakan Daud yang berpura-pura tidak waras atau dikatakan gila. Demi untuk keselamatan dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Peristiwa ini yang melatar belakangi dia menghayati dan dia merenungkannya bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari keselamatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak hal-hal nanti referensi bagaimana pribadi yang takut akan Tuhan itu. Di sana saudaraku dikasihi Tuhan, dapat kita melihat bagaimana dia
mengajarkan, mari anak-anak dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mengapa sih mesti takut akan Tuhan? Firman Tuhan ini saudaraku dikasihi Tuhan diberikan kita tema. Orang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan seperti apa saudaraku dikasihi Tuhan? Saudara dapat melihat itu beberapa ayat-ayat kolorasinya saudaraku dikasihi Tuhan di dalam khususnya kitab Amsal ya. Di kitab Amsal ada beberapa saudaraku dikasihi Tuhan, berapa pasal di sana. Pasal yang pertama di ayat 7 dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini takut akan Tuhan ini yang diajarkan oleh Daud. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan di Amsal 9:10 katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Bagaimana kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan kalau tidak takut akan Dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian juga dikatakan di pasal yang ke-10 ayat 27 itu takut akan Tuhan untuk memperpanjang umur. Jadi kalau saudara mau panjang umur, takutlah akan Tuhan. Nanti kriterianya saudara dikasihi Tuhan. Seperti apa orang yang benar di mata Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan? Apa hal-hal yang kita harus lakukan? Di pasal yang ke-14 ayat 26 juga dikatakan takut akan Tuhan adalah perlindungan untuk ketenteraman. Di pasal yang sama yaitu pasal 14 di kitab Amsal tadi ayat 27 dikatakan juga takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan takut akan Tuhan. Demikian juga di pasal yang ke-15 ayat 23 takut akan Tuhan adalah didikan yang mendengarkan hikmat. Dan di ayat 22 ayatnya keempat, ganjaran yaitu kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Beberapa ayat referensi saudara dikasihi Tuhan atau ayat yang menyatakan bahwa takut akan Tuhan, di sana ada kehidupan, di sana ada kehormatan, di sana ada kekayaan, di sana ada panjang umur. Sehingga milikilah takut akan Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Daud saudaraku, supaya kita memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana kita supaya memiliki karakter ini? Dan apa yang kita lakukan saudaraku dikasihi Tuhan? Dan apa kriteria yang diajarkan oleh Daud saudaraku dikasihi Tuhan di dalam perjalanan pengalaman kehidupannya? Ya, terkadang kita kalau berpikir secara logika kita, kok takut akan Tuhan, tapi kok Daud mengapa berpura-pura? Toh Daud sudah pernah mengalami mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika dia mengalahkan Goliat. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam segala hal maka dikatakan kalau memiliki pribadi takut akan Tuhan, maka kita akan mendengarkan hikmat tuntunan Tuhan. Petunjuk Tuhan bagi kita. Itulah hikmat yang Tuhan berikan bagi Daud demi keselamatannya pada masa itu. Saudara dapat melihat itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Bagaimana Daud diperhadapkan. Dia memang berbohong kepada Ahimelek. Demikian juga demi lepasnya dia dari tangan Akis, saudaraku dikasihi Tuhan, pemimpin atau raja yaitu saudaraku dikasihi Tuhan di daerah Gad. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahwa Daud peka mendengarkan tuntunan Tuhan. Daud mendengar bagaimana Tuhan menuntun dia.
dia harus bersikap berpura-pura tidak waras demi untuk keselamatan nyawanya. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, jikalau saudara juga dapat melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa Daud juga akhirnya mengakui dan dia mengungkapkannya di dalam Mazmur 56, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita dapat melihat itu Mazmur 56 ayatnya ke-4. Ya, demikian bunyinya saudaraku dikasihi Tuhan. Di tengah Daud menyadari sehingga dia mengajarkan kepada kita saudaraku pada saat ini tak memiliki takut akan Tuhan. Dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan maksudnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Jadi dia mengakui saudaraku dikasihi Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dia tidak takut saudaraku dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, takut bukan karena seperti takut melihat setan saudaraku dikasihi Tuhan. Tapi takut yang dimaksud saudaraku dikasihi Tuhan adalah mengindahkan perintahnya, melakukan kehendaknya, dan lebih lagi takut untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ini saudaraku dikasihi Tuhan diungkapkan oleh Daud. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, dia boleh terlepas dari tangan orang-orang yang mengejar dia, bahkan tentara-tentara yang akan membinasakan dia, belum lagi Saul yang terus mengejar dan ingin membinasakannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita? Adakah kita pernah mengandalkan kekuatan kita karena kita lebih takut kepada manusia? Adakah kita mengandalkan kelicikan kita? Adakah kita mengandalkan kekuatan dunia ini untuk mendapatkan sesuatu? Mungkin untuk mendapatkan jabatan, atau mungkin mendapatkan seperti pedagang, mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki satu keinginan untuk mendapatkan mega-mega proyek sehingga mempergunakan atau mengandalkan kekuatan dunia atau pergi ke dukun? Saudaraku, jika hal ini ada pada saudara, buanglah semuanya itu. Karena itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran saudara, kekuatan saudara. Seperti Saul mengandalkan kekuatannya ingin membinasakan, membunuh Daud. Akhirnya dia yang mati. Dibunuh oleh dirinya sendiri atau bunuh diri. Pedangnya sendiri oleh karena ketakutan dia. Saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian juga jangan pernah kita mengandalkan kegagahan kita seperti Goliat yang mengandalkan kegagahannya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan. Takut akan Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Sehingga saudara boleh berkemenangan, boleh diselamatkan karena memiliki roh takut akan Tuhan. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang diungkapkan oleh Daud, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk mengajarkan kepada kita pada konteks masa kini untuk memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga diberikan berkaitan dengan tema ini, bagaimana orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah memiliki karakter, memiliki sikap seperti dikatakan harus menjaga lidah. Orang yang takut akan Tuhan, selain daripada di epistel kita saudaraku dikasihi Tuhan hari ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 21 itu saudaraku dikasihi Tuhan, di sana juga orang benar di hadapan Tuhan ada 4 hal, yaitu tidak
membalas jahat dengan kejahatan. Demikian juga berlaku baik, hidup benar, baik, dan disenangi semua orang. Sudah kita disenangi semua orang. Demikian keempat, tetap berbuat baik walaupun manusia ya mungkin zolimin kita, mungkin merancangkan yang jahat bagi kita. Mari tetap berbuat baik, sama aja menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu juga hidup benar di mata Tuhan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan akhirnya dalam semuanya itu dirangkum. Kenapa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Sehingga jika saudara menjadi korban kejahatan orang, berserulah kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan nanti dijawaban firman Tuhan ini, saudara dikasihi Tuhan. Jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, jikalau kita memahami bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang takut akan Tuhan, apa menjadi upahnya, maka Tuhan pun akan menyatakan kuasanya, pertolongannya bagi setiap kita. Yaitu saudaraku, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menjaga lidah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya mendengar ada dalam satu ilustrasi. Ada dalam satu desa seorang bapak hidup sendiri, tidak ada lagi istrinya, tidak ada lagi anaknya, dan di dalam kehidupannya dia terlalu banyak berbuat jahat dengan lidah, dengan ucapan kebohongan, atau dengan menipu. Dia menipu, saudara kekasih Tuhan. Banyak orang yang sudah ditipunya, banyak orang yang sudah menjadi korban kejahatannya. Tetapi di dalam usianya yang sudah senja, dan dia mengetahui dia akan meninggal, dia berkata kepada sekampungnya, bahkan kepada tua-tua di kampungnya, dia berkata, waktuku tidak lama lagi. Saudara-saudaraku, berjanjilah kepadaku bahwa ketika aku nanti meninggal, saudara dapat memberikan aku peti yang baik. Saudara dapat menguburkan aku dengan baik. Datang sekampungnya, tidak mungkin, kamu selalu berbohong. Tidak pernah ada ucapanmu yang benar. Kami tidak percaya itu. Ya, kalau selama ini saya menipu, saya katakan ini supaya saya memohon, karena ketika saudara nanti melakukan hal itu kepada saya sudah mempersiapkan ada brankas di kolong rumah ini atau ditanam. Di sana ada emas seberat 6,5 kilogram. Itu nanti buat saudara-saudara semua berbagi, dikatakan. Lalu datang sekampungnya, berkumpul mereka. Hei saudara-saudara, bahwa si bapak yang tua itu berkata dia akan meninggal. Dan ketika dia meninggal, kita akan membuat peti dia yang baik dan menguburkannya dengan baik. Setelah itu kita akan membuka brankas yang sudah diserahkan kepada kita dan akan kita bagi bersama. Yaitu di dalam brankas itu dikatakan ada 6,5 atau 6,5 kilogram emas. Lalu sekampung katakan, baik, mari kita lakukan. Ia tiba saatnya, meninggallah si bapak yang tua. Mereka melakukan apa yang diminta si bapak tua itu.
dia memberikan peti yang baik dan dikuburkan dengan baik. Setelah itu mereka berkumpul, dipimpin oleh kepala desa, bahwa dia sudah berkata ada berangkas di kolong rumahnya, mari kita buka itu. Ayo dibukalah, dibuka. Setelah digali, dibuka, saudaraku kasih Tuhan, di dalamnya ada tertulis, saudaraku, oh ini ada amplop, silahkan buka dulu, siapa tahu masih ada wasiatnya. Ternyata saudaraku kasih Tuhan, ketika dibuka, bunyinya, saudaraku kasih Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya minta maaf, inilah kata-kata penipuan saya yang terakhir dikatakan. Jadi sampai akhir hidupnya dia menipu, saudaraku kasih Tuhan. Jadi dijauhkanlah orang yang benar takut akan Tuhan, bertobatlah, jangan menipu lagi jika pernah menipu. Jangan berbuat jahat lagi jika pernah berbuat jahat. Tapi bertobatlah, saudaraku kasih Tuhan, karena kriteria orang benar di hadapan Allah adalah orang yang menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan yang menipu. Demikian juga, saudaraku kasih Tuhan, orang yang benar di hadapan Allah melalui bacaan kita, saudaraku kasih Tuhan, adalah menjauhi yang jahat. Dia yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat. Ya, bagaimana kita menjauhi yang jahat? Di dalam segenap hidup kita terkadang kita tidak sadari. Makanya dikatakan mata saja bisa berjahat. Memandang orang, menghina orang itu sudah jahat. Terkadang kita tidak sadari. Ya. Belum lagi kita berkompromi dengan dosa. Sudah tahu salah tapi kita tidak tegakkan kebenaran. Tidak kita tegur dengan baik, tidak kita nasihati, tidak kita tuntun di jalan yang Tuhan kehendaki. Kriteria hidup benar di hadapan Allah, kita harus mampu menjauhi yang jahat. Jangan pernah mau kompromi dengan dosa. Yang berikutnya, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang benar di hadapan Allah adalah orang yang berusaha mencari, yaitu perdamaian. Mencari perdamaian. Ya, carilah kedamaian. Jangan di mana kita ada di situ ada pertikaian, tapi jadikan di mana ada saudara, di sana ada damai. Karena saudara akan membawa damai. Ini salah satu ucapan khotbah Yesus di bukit. Orang yang berbahagia orang mencari damai. Mencari damai dan berusaha mendapatkannya. Bagaimana berusaha mendapatkannya? Kalau kita harus berkorban demi untuk kedamaian, Tuhan akan memperhitungkan bagi saudara. Pernah seorang hamba Tuhan ketika dikhianati di dalam satu gereja, dia tidak membalas. Banyak orang mendukung, ayo balas, ayo tentang. Tidak ada taat-taat, ayo lawan, tunjukkan kebenaran. Menunjukkan kebenaran bukan dengan cara itu. Tetapi kepada hamba Tuhan ini berkata, jika aku membalas jahat dengan jahat, aku sudah mengambil bagian Allah. Karena pembalasan adalah hak Allah. Lalu dia mengambil berdiam diri, berdoa dan memuji-muji nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak membawa damai, dan apalagi kita sama-sama orang Kristen pengikut Kristus, kalau kita bertikai dalam satu gereja di lingkungan komunitas orang-orang yang tidak mengenal Allah, di manakah kita menjadi garam dan terang? Di manakah nanti mereka dapat melihat surat yang terbuka melalui kita? Bagaimana kita menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan? Wah, itu orang Kristen ribut terus, berantem terus. Apa enggak begitu perkataan saudara-saudara kita?
Sehingga saudaraku, carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Jika ada konflik, lebih baik saudara berdiam diri, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik itu semua? Karena di dalam segala sesuatu ada rencana Tuhan yang terindah bagi saudara. Sehingga jangan balas jahat dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Mampukah saudara tersenyum kepada orang yang berbuat jahat kepada saudara? Jika saudara dikatakan orang benar di hadapan Allah, lakukanlah sikap itu. Jangan mendendam. Jangan membenci. Demikian saudaraku dikasihi Tuhan, melalui kesaksian pengalaman iman Daud ini. Dia mengatakan, saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa hidup takut akan Tuhan? Mengapa kita bersikap harus benar di hadapan Tuhan? Dikatakan karena orang-orang yang benar itu bahwa mata Tuhan senantiasa tertuju kepadanya. Dikatakan di ayat ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Teriak mereka minta tolong. Wajahnya menentang orang-orang berbuat jahat. Ini sampai ayat 16 dulu. Tuhan berpihak kepada orang-orang benar. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Orang yang benar ditindas itu, teriakannya didengar Tuhan. Seruannya, doanya didengar Tuhan. Milikilah pribadi takut akan Tuhan, supaya Tuhan mendengar doa-doa saudara. Milikilah pribadi yang takut akan Tuhan, supaya mata Tuhan tertuju bagi saudara. Itulah upah orang benar. Upah orang benar akan mendapat keselamatan, pertolongan. Saudara dikasihi Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah mengalami, yaitu terinfeksi COVID-19. Bagaimana mereka berjuang dengan iman, bagaimana mereka berjuang dengan keluarga, bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan ketika berseru-seru kepada Tuhan. Dan mungkin kita harus mengungkapkan nasab kita kepada Tuhan. Seperti saya bernasar, saudara kasih Tuhan, kepada memenangkan satu keluarga. Jikalau Engkau menyelamatkan keluarga ini Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Lalu saya pesankan kepada keluarga yang dimenangkan, jika ada panggilan untuk melayani Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menolak, turuti. Karena orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak akan pernah jerih lelahnya sia-sia. Tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang, ada tembok-tembok yang menghalangi kita memberitakan firman. Banyak cara kita yang diberikan Tuhan hikmat kepada kita untuk memberitakan kebenarannya, untuk memberitakan keselamatannya, untuk menolong orang yang tersesat. Inilah orang benar di hadapan Tuhan. Tidak mau undur. Rasul Paulus sudah memberikan teladan ini. Sekalipun dia dipenjara oleh karena memberitakan kebenaran, firman Tuhan tidak pernah terpenjara. Dari penjara pun dia menulis surat-suratnya, termasuk begitu banyak surat Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, ditulis dari penjara. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Jika saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, mendapat upah yang daripada Tuhan, yang dikatakan tadi, ketika berseru Tuhan mendengar. Dan mata Tuhan senantiasa tertuju kepadanya. Ini saudaraku upah orang yang benar. Banyak teladan-teladan tokoh-tokoh Alkitab, orang yang benar di mata Tuhan, seperti Yusuf. Tetap dia bersikap benar sekalipun difitnah oleh istri Potifar. Demi menjaga kekudusan diri dia. Lihat, diberkati dia jadi orang kedua di Mesir. Demikian juga Daniel, Sadrak, Abednego. Demi menyembah Allahnya, tidak mau menyembah Allah lain.
dapat saudara melihat keajaiban Tuhan. Dibuang ke perapian pun mereka tidak terbakar. Mereka dilindungi, diproteksi Tuhan. Demikian juga Ayub takut akan Tuhan. Di dalam segala penderitaan dialami oleh Ayub, tidak satu pun perkataan Ayub menyalahkan Tuhan. Tidak satu pun dia menerima seperti apa dikatakan istrinya. Harus undur, sudah gila kamu, masih kau menyembah dia, sudah melakukan ini dan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, milikilah roh takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Demikian juga di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Nah, betapa keji, sehingga jangan pernah berbuat jahat. Jauhilah yang jahat, karena saudara akan menerima ganjarannya jika saudara berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat, sangat menentang orang yang berbuat jahat, dan melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Ya, melenyapkan ingatan mereka. Kalau udah dilenyapkan ingatan berarti sudah, ya dia benar-benar gila. Bukan lagi seperti Daud tadi berpura-pura tidak waras. Tetapi orang yang jahat itu, dia akan mengalami pribadi yang tidak waras jadinya karena perbuatan jahatnya. Ganjaran. Sehingga mari saudara dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Milikilah karakter takut akan Tuhan, menjaga lidah, memakai lidah kita, mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Memakai lidah, mulut kita untuk mengatakan kata berkat, untuk memberi semangat, mendorong supaya tetap di dalam Tuhan. Dan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik terhadap siapapun, bahkan orang yang berbuat jahat kepada saudara. Maka Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Di minggu yang ke-12 setelah Trinitatis ini, kembali Engkau mengingatkan kami, menasihatkan kami melalui nasihat Raja Daud supaya memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan menjadi pribadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Benar menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kami. Mampukan kami Tuhan untuk merefleksikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pribadi kami pribadi yang diberkati Tuhan. Mata Tuhan yang senantiasa tertuju kepada kami orang yang benar. Telinga Tuhan senantiasa disendengkan untuk mendengar setiap seruan-seruan doa. Teriakan kami minta tolong, syukur kami kepadamu lewat pengagungan puji-pujian kami. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan-Mu, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Sempurnakanlah seluruh doa kami Bapa. Syafaat kami Tuhan kepadamu Tuhan, yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Segala hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, ampunilah Tuhan, dan sempurnakanlah semua di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari saudara berkasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Terimalah berkatnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.